Para saudari Mitford adalah bangsawan Inggris yang menjadi terkenal pada tahun 1930-an karena sering terlibat dalam berbagai skandal. Keenamnya dijuluki Sang Duchess, si fasis, si komunis, si Nazi, si novelis, dan yang satunya lagi. Jadi, seberapa kontroversialkah mereka sebenarnya? Dan mengapa kita masih begitu tertarik pada mereka? Bergabunglah bersama saya untuk mengetahuinya. Keluarga asal 6 saudari Mitford dapat menelusuri asal-usulnya di Inggris jauh sebelum penaklukan Norman atas negara itu pada abad ke-11. Pada saat William sang penakluk menyeberang dari Prancis bersama para ksatria Normandianya untuk menaklukkan Inggris, keluarga ini dipimpin oleh Sir John de Mitford yang memerintah kastil Mitford di Northumberland di utara negara itu di perbatasan Skotlandia. Luar biasa, keluarga Mitford mempertahankan kehadiran mereka sebagai tuan tanah di sini selama 800 tahun berikutnya. Ayah para saudari itu adalah David Bertram Ogilvy Freeman Mitford, Baron Redesdale kedua dalam gelar kebangsawanan Inggris. Dia terkenal sangat eksentrik, tetapi keluarganya cukup berprestasi. Misalnya, kakek buyutnya pernah menjadi sejarawan Inggris terkenal pada awal abad ke-19. Ibu mereka adalah Sidney Bowles, yang ayahnya Thomas adalah anggota parlemen, serta penulis dan penerbit terkemuka yang mendirikan beberapa majalah Inggris terkenal pada masa itu, termasuk Vanity Fair yang asli. David dan Sidney memiliki 7 anak setelah mereka menikah pada tahun 1904. Anak sulung mereka Nancy lahir hanya beberapa bulan setelah pernikahan mereka. Pamela lahir pada tahun 1907 dan segera setelah itu lahir Thomas, satu-satunya putra mereka pada Januari 1909. Putri ketiga mereka lahir pada tahun 1910. Ada jeda sebelum Unity lahir pada Agustus 1914, hanya beberapa hari setelah pecahnya Perang Dunia Pertama, di mana David bertugas di Prancis. Jessica lahir pada tahun 1917 dan akhirnya diikuti oleh Deborah pada tahun 1920. Thomas hanya hidup sampai usia pertengahan 30-an karena ia tewas dalam tugas pada bulan-bulan terakhir Perang Dunia Kedua tahun 1945 saat bertempur di Teater Pasifik. Namun hampir semua saudari tersebut kemudian menjalani hidup yang panjang. Kehidupan mereka sangat dipengaruhi oleh orang tua mereka. Dengan David yang sangat konservatif, sementara Sarah kerap bersimpati pada fasisme sepanjang tahun 1930-an dan 1940-an. Hal ini akhirnya menyebabkan mereka berpisah pada tahun 1943 di tengah Perang Dunia Kedua. Tetapi seperti yang akan Anda lihat nanti, kontroversi politik keluarga Mitford ternyata jauh lebih dalam. Anak tertua dari saudari-saudari Mitford membangun reputasi mereka sebagai orang yang cerdas sekaligus penuh disfungsi. Para gadis dibesarkan dengan cara yang cukup terisolasi, dididik di rumah secara kacau, dan harus menanggung kenyataan memiliki 2 orang tua yang sama-sama dingin dan neuropis. Akibatnya, Nancy pun beralih ke perpustakaan besar di rumah mereka, Beresford House. Di sanalah aspirasi sastranya pertama kali tumbuh. Dia diperkenalkan ke kalangan atas Inggris pada ulang tahunnya yang ke-18 di tahun 1922 dan setelah itu muncul sebagai sosok yang tangguh di masa antar perang, menjalin persahabatan dengan penulis-penulis ternama saat itu seperti Evelyn Waugh dan John Betjeman. Ini terjadi dalam perannya sebagai salah satu anggota paling terlihat di publik dari kelompok yang disebut Bright Young Things, sekelompok anak muda dari kalangan aristokrat dan kelas menengah atas Inggris yang menjadi terkenal pada tahun 1920-an. Inggris sama terkenalnya karena pesta-pesta mereka dan kebiasaan minum berat, seperti juga karena karya seni dan sastra mereka. Sementara itu, pada tahun 1933, dia menikah dengan Peter Roth, putra dari Sir Ronald Roth, seorang diplomat dan politisi Inggris. Itu adalah pernikahan yang tidak bahagia, di mana Nancy hanya menikah setelah hubungan panjangnya dengan Erskine Hamish, putra dari Earl of Roslin, gagal berujung pada pernikahan. Nancy tampaknya tidak menyadari bahwa Hamish adalah gay dan bahkan pernah terlibat dalam hubungan dengan adik laki-lakinya, Tom. Pada tahun 1930-an juga, Nancy mulai menekuni dunia menulis untuk pertama kalinya dengan mendapatkan posisi sebagai kolumnis tetap di The Lady, salah satu majalah yang didirikan oleh kakek dari pihak ibunya. Dia juga menerbitkan novel pertamanya yang berjudul Highland Fling pada tahun 1931, yang merupakan novel pertama dari 8 novel yang akan dia tulis.
Menjelang akhir tahun 1930-an, meskipun pernikahannya sedang bermasalah dan mereka tidak akan bercerai sampai tahun 1957, Nancy dan Rod pada dasarnya hidup terpisah sejak akhir tahun 1930-an. Selama Perang Dunia Kedua, Nancy terlibat dengan seorang perwira Prancis yang pergi ke Inggris setelah Prancis jatuh ke tangan Nazi pada musim panas tahun 1940, Gaston Palevsky. Mereka memulai hubungan asmara yang penuh gairah dan jelas bahwa Gaston adalah cinta sejati dalam hidupnya. Setelah perang berakhir pada tahun 1945, mereka menetap bersama di Prancis dan disinilah Nancy memasuki tahap kedua yang penting dalam karir sastranya. Pada tahap ini, Nancy berkiprah sebagai sejarawan dan pada tahun 1950-an, Nancy mengerjakan dan belum menerbitkan studi biografi yang sangat dihargai tentang tokoh-tokoh abad ke-18 seperti Raja Louis ke-14 dari Prancis, Frederick Agung dari Prusia, Madame Pompadour, dan filsuf pencerahan Prancis Voltaire. Sayangnya, hubungannya dengan Palevsky tidak bertahan selama tahun-tahun ini dan dia juga semakin sakit karena kanker pada tahun 1960-an. Akhirnya dia meninggal di Paris pada tahun 1973. Dalam banyak hal, Pamela menjalani kehidupan yang paling tidak menonjol di antara 6 saudari Mitford. Meskipun seperti yang akan Anda lihat, beberapa saudaranya menarik perhatian karena alasan yang salah. Dia adalah wanita yang tertutup yang menyukai kehidupan pedesaan sederhana, dan akibatnya dia dikenal sebagai Mitford yang pendiam dan saudari yang terlupakan. Namun demikian, pernikahannya pada tahun 1936 dengan Derek Jackson, seorang fisikawan atom yang kaya dan terhormat, menarik perhatian publik. Salah satu alasannya adalah karena Jackson terkenal sebagai seorang biseksual yang akhirnya menikah 6 kali dan terlibat dalam serangkaian perselingkuhan. Dia juga sangat anti terhadap antisemitisme. Mereka menjadi dekat karena sama-sama menyukai berkuda, tetapi akhirnya bercerai pada tahun 1951. Setelah itu, Pamela menjadi teman dekat seorang wanita penunggang kuda Italia bernama Giuditta Tomasini. Banyak yang menduga bahwa hubungan mereka bersifat seksual dan Pamela sendiri adalah seorang biseksual. Namun mereka berpisah pada awal tahun 1970-an. Setelah itu, Pamela menjalani kehidupan yang tenang di Cotswolds dan London. Pada tahun 1994, Pamela terjatuh di tangga curam dan mematahkan 2 tulang di kakinya. Meskipun telah menjalani operasi, dia tidak pernah pulih dan meninggal di rumah sakit pada tanggal 12 April 1994 dalam usia 86 tahun. 2 saudari Mitford di tengah, Diana dan Unity, tidak diragukan lagi adalah yang paling kontroversial. Mereka mirip dengan ibu mereka, yang pandangan politiknya dianggap skandal dan yang selama Perang Dunia Kedua menolak untuk meninggalkan dukungannya terhadap fasisme. Ini adalah sifat yang juga dimiliki oleh satu-satunya anak laki-laki Mitford, Tom, yang pada akhir tahun 1920-an mulai terafiliasi dengan Nazisme saat berkunjung ke Berlin, dan yang kemudian dikirim untuk bertempur melawan Italia atau Jepang selama Perang Dunia Kedua karena ia menolak untuk mengangkat senjata melawan Jerman. Dalam kasus Diana, hubungannya dengan fasisme sangat terbuka di depan umum. Meskipun dia telah menikah dengan Brian Walter Guinness, pewaris Barony of Mowen pada tahun 1929 ketika dia baru berusia 19 tahun, pernikahan pertamanya ini segera mulai runtuh setelah Diana bertemu dengan Oswald Mosley yang usianya 14 tahun lebih tua darinya. Mosley berasal dari kalangan aristokrasi kecil Inggris dan pernah menjadi sosok yang menjanjikan dalam politik Inggris pada tahun 1920-an, menjabat sebagai Chancellor of the Duchy of Lancaster di pemerintahan Partai Buruh Ramsay MacDonald antara tahun 1929 dan 1931. Namun setelah itu, dia menjadi kecewa dengan politik arus utama Inggris dan seperti banyak bagian Eropa lainnya yang mulai tergoda dengan ideologi politik yang lebih ekstrim. Setelah terjadinya kejatuhan Wall Street dan dimulainya depresi besar, Mosley mendirikan Persatuan Fasis Inggris pada tahun 1932. Pada sekitar waktu inilah, dia dan Diana bertemu di sebuah pesta kebun. Keduanya sudah menikah, tetapi Diana segera meninggalkan suami pertamanya dan istri Mosley meninggal pada tahun 1933. Setelah itu hubungan mereka berkembang secara perlahan namun pasti. Mereka menikah pada tahun 1936 di rumah Menteri Propaganda Jerman Joseph Goebbels di Berlin. Perlu dicatat bahwa upacara tersebut dihadiri oleh Adolf Hitler.
Meskipun Persatuan Fasis Inggris mendapatkan beberapa dukungan di Inggris selama tahun 1930-an, begitu perang dengan Jerman pecah pada bulan September 1939, mereka berpisah. Pada tahun 1940, ketika Jerman memulai invasi dan pendudukan Eropa Barat, diikuti dengan serangan Blitz ke Inggris, Oswald dan Diana dipenjara oleh pemerintah. Mereka tetap di sana sampai tahun 1943 pada saat perang telah berbalik melawan Jerman dan tokoh-tokoh seperti keluarga Mosley tidak lagi dianggap sebagai ancaman besar bagi keamanan dalam negeri Inggris. Setelah konflik berakhir, dia dan Oswald tidak bisa tinggal di Inggris dan pindah ke Prancis. Di sana, Diana mengembangkan karir sastra yang cukup signifikan setelah perang, mengedit majalah European yang condong ke arah fasis, dan untuk beberapa waktu menjadi penulis ulasan di The New Statesman. Dia tetap tidak menyesali masa lalunya sebagai fasis hingga kematiannya di Paris pada tahun 2003 pada usia 93 tahun. Adik perempuannya juga mendukung fasisme seperti Diana. Unity lahir pada tahun 1914 dan beranjak dewasa pada awal 1930-an ketika landscape politik Eropa semakin terpolarisasi. Dia berbagi kamar dengan saudara perempuannya, Jessica, yang merupakan lawan ideologisnya. Pada suatu masa di usia remaja mereka menggambar garis kapur di tengah kamar, dengan Unity menghias bagiannya dengan swastika Nazi dan potret Adolf Hitler, sedangkan Jessica menggantung palu arit komunis dan gambar Vladimir Lenin. Saat memasuki usia dewasa muda, Unity terbawa ke dalam dunia fasisme Inggris dan Jerman oleh saudara perempuannya, hubungan Diana dengan Oswald Mosley. Pada tahun 1933, ketika dia baru berusia 19 tahun, kedua saudari itu menghadiri rapat umum Partai Nazi di kota Nuremberg yang merupakan pertunjukan besar pertama di sini setelah Partai Nazi merebut kekuasaan di Jerman. Unity kembali ke Jerman pada tahun berikutnya untuk belajar di sekolah bahasa di Munich, tetapi tujuan utamanya tampaknya adalah untuk bertemu Hitler secara langsung, sesuatu yang berhasil dia capai beberapa bulan kemudian. Jelas bahwa dia berusaha menarik perhatian diktator Nazi itu yang usianya 25 tahun lebih tua darinya. Dan sepanjang tahun 1935 dan 1936, dia terus berusaha untuk semakin mengambil hati Hitler. Usaha-usaha ini pada akhirnya sia-sia karena hubungan Hitler dengan Eva Braun menjadi lebih serius pada pertengahan tahun 1930-an. Tetapi Unity tetap menjadi bagian dari lingkaran dalam kepemimpinan Nazi. Pada tahun 1936, sikap antisemitisme Unity yang sangat ekstrim, bahkan melebihi anggota keluarganya yang lain seperti Diana dan Tom, sudah jelas terlihat, dan dia mulai diawasi oleh MI5 karena aktivitasnya di Jerman. Ketika perang pecah pada bulan September 1939, Hitler menyarankan Unity dan saudara perempuannya Diana bahwa mereka harus kembali ke Inggris. Unity sangat terpukul dan mencoba mengakhiri hidupnya sendiri dengan menembak kepalanya. Hitler membayar tagihan medisnya dan dia pulih sebagian. Unity akhirnya kembali ke Inggris pada awal tahun 1940, meskipun luka-lukanya menyebabkan kerusakan otak yang membuatnya tidak pernah benar-benar pulih. Di sanalah aspek paling menarik dari kisahnya terjadi, karena diyakini dia masuk ke rumah sakit bersalin dan kemungkinan melahirkan seorang anak tak lama kemudian, yang kemudian diberikan untuk diadopsi. Catatan mengenai hal ini sangat samar-samar, dan hal ini pada gilirannya telah memungkinkan spekulasi berkembang selama beberapa dekade. Persatuan itu telah melahirkan seorang anak dari Hitler yang tinggal di suatu tempat di Inggris sepanjang paruh kedua abad ke-20, mungkin tanpa menyadari asal-usul orang tuanya. Namun, tidak ada bukti konkret yang mendukung dugaan ini, dan jika Unity memang melahirkan seorang anak selama perang, kemungkinan besar ayahnya adalah John Andrews, seorang pilot RAF yang saat itu menjalin hubungan singkat dengannya. Kesehatan Unity memburuk sepanjang tahun 1940-an akibat komplikasi yang terus berlanjut akibat upaya bunuh dirinya pada tahun 1939. Dia meninggal pada tahun 1948 dalam usia 33 tahun akibat meningitis yang disebabkan oleh pembengkakan otak di sekitar peluru di kepalanya. Sementara Diana dan Unity secara terbuka terkait dengan fasis Inggris dan Jerman pada tahun 1930-an dan 1940-an, adik mereka Jessica justru menganut pandangan politik yang sangat berlawanan secara ideologis.
Dia bereaksi keras terhadap didikan konservatif dan aristokratnya, serta mengecam pandangan politik orang tuanya. Sebagai bentuk pemberontakan, pada usia 19 tahun dia menikahi sepupu tingkat 2, Esmond Romilly, yang baru saja kembali setelah bertugas bersama kaum komunis dalam Perang Saudara Spanyol. Mereka menghabiskan beberapa waktu di akhir tahun 1930-an di Amerika Utara, selalu kekurangan uang meskipun latar belakang mereka. Ketika Perang Dunia Kedua pecah, dia bergabung dengan Angkatan Udara Kanada, tetapi tewas dalam tugas pada November 1941 ketika pesawatnya hilang saat perjalanan pulang dari misi pengeboman di atas Jerman Nazi. Bab kedua dalam kehidupan Jessica dimulai pada tahun 1943, ketika dia menikah dengan seorang pengacara hak-hak sipil Amerika bernama Robert Troufhoff. Mereka pindah ke California, di mana dia menjadi warga negara Amerika pada tahun berikutnya. Di sana, mereka berdua bergabung dengan Partai Komunis Amerika, kegiatan yang membuat mereka dipanggil ke hadapan Komite Aktivitas Anti-Amerika pada pertengahan 1950-an, saat puncak kepanikan anti-komunis ala Senator Joseph McCarthy. Namun sebenarnya pada tahun 1960-an, ketenaran Jessica mulai berkembang saat dia menjadi salah satu jurnalis investigasi paling terkenal di Amerika. Membongkar sisi gelap dari segala hal, mulai dari bisnis pemakaman di Amerika, hingga memberikan laporan investigasi awal tentang sistem penjara Amerika. Dia menulis banyak buku, termasuk sebuah autobiografi berjudul On the Rebels, yang membedah politik dan latar belakang keluarganya yang unik. Antara lain, Jessica Mitford telah dipuji oleh tokoh-tokoh seperti Christopher Hitchens dan J.K. Rowling atas keyakinan politiknya yang berani dalam dunia jurnalisme. Dia akhirnya meninggal karena kanker paru-paru pada tahun 1996 di usia 78 tahun. Anak bungsu dari saudari-saudari Mitford, Deborah, juga menjalani kehidupan yang patut dicatat. Namun sekali lagi, mungkin kehidupannya tampak kurang menonjol jika dibandingkan dengan berbagai aksi baik dan buruk dari beberapa kakaknya. Pada tahun 1941, di puncak Perang Dunia Kedua, dia menikah dengan Lord Andrew Cavendish, putra dari Duke of Devonshire yang ke-10, salah satu garis bangsawan tertua dan terkaya di aristokrasi Inggris. Dan para tuan dari Chatsworth House, salah satu perkebunan bangsawan terbaik di Inggris yang terletak di tengah-tengah Peak District. Ketenaran utama Deborah agak kurang kontroversial dibandingkan beberapa saudara kandungnya. Dia menjadi wajah publik Chatsworth House dan mengawasi pengembangannya menjadi salah satu rumah bangsawan terbaik di Inggris, lengkap dengan taman dan fasilitas wisatanya sendiri. Dia juga menjadi pelindung dalam pengembangan kembali beberapa desa kecil di pinggiran Chatsworth Estate yang luas. Dia menulis beberapa buku tentang Chatsworth, sejarahnya dan kondisinya saat ini, serta memimpin renovasi rumah besar itu sendiri. Sebagai hasilnya, Chatsworth House menjadi salah satu tempat wisata paling terkenal di Inggris Utara saat ini. Secara politik, dia lebih condong ke arah Jessica, dan pada tahun 1980-an, dia memang menjadi anggota Partai Demokrat Sosial yang berhaluan kiri, meskipun hanya bertahan sebentar. Ketika Deborah meninggal pada tahun 2014 di usia 94 tahun, kisah saudari-saudari Mitford dengan segala kontradiksi dan lika-liku menariknya berakhir. 110 tahun setelah kelahiran Nancy pada tahun 1904. Terima kasih banyak kepada semua yang telah menonton video tentang saudari-saudari Mitford ini. Saya harap Anda merasa tertarik. Masing-masing saudari sebenarnya bisa saja memiliki videonya sendiri. Jadi jika Anda ingin video yang lebih mendalam, silakan beritahu saya. Dan jika Anda punya saran lain juga, silakan tulis di kolom komentar. Saya harap kalian sudah berlangganan dan menyalakan notifikasi agar bisa mendapatkan semua video saya segera setelah saya unggah. Dan kalian tahu, itu saja dari saya. Jadi sampai jumpa di Forgotten Lives berikutnya. Terima kasih.